Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Wah, gila sih. Hari ini ulasan kita bakal super mematikan. Serius, siapkan mental kalian. Kita nggak akan buang-buang waktu bahas mobil-mobil plastik keluaran terbaru yang sering banget kalian banggakan itu. Mending kalian buang jauh-jauh deh kunci mobil CVT kalian yang super membosankan dan disetir sama komputer itu. Kenapa? Karena hari ini kita bakal sungkem sama sang raja terakhir, bos terakhir JDM era 90-an yang sesungguhnya. Inilah wujud absolut dari kesempurnaan otomotif. Honda NSX-R NA1 tahun 1995, generasi pertama dari klan Type R yang sangat melegenda. Asal kalian tahu ya, mobil ini tuh bukan sekedar alat transportasi biasa. Ini adalah murni sebuah karya seni yang dari awal memang dirancang cuma buat satu tujuan, mempermalukan supercar Italia di eranya. Fakta pahitnya, mending kalian nabung dari zaman Majapahit baru bisa beli mobil ini. Bukannya saya mau menghancurkan mimpi kalian ya, tapi ayolah kita realistis sedikit. Unit super langka yang lagi kita bedah hari ini tuh kebetulan lagi bersemayam dengan tenangnya di JDM Garage. Dan kalian tahu harganya sekarang? Pemiliknya aja bilang, kalaupun ditawar 20 miliar rupiah, belum tentu dia mau lepas. Jadi buat kita-kita yang cuma manusia biasa ini, mobil ini adalah mimpi yang sangat amat tidak terjangkau. Tapi santai saja, justru di ulasan ini, kita bakal ngerasain gimana sih sensasinya tanpa perlu sampai jual ginjal segala. Mari kita lihat nih perbedaan kasta yang sebenarnya. Coba perhatikan mobil modern zaman sekarang. Jujur aja, kebanyakan dari mereka tuh cuma kayak iPad berjalan yang dikasih tenaga turbo super besar, tapi nyawanya nol besar. Kalian cuma duduk manis, dikendalikan sama layar sentuh, dan sensor-sensor yang benar-benar mematikan rasa berkendara yang asli. Nah, ini beda banget sama NSX-R NA1. Mobil ini tuh ngasih kalian jiwa analog yang masih murni, liar, dan buas. Koneksinya itu ibarat telepati, beneran. Nggak ada filter sama sekali antara kalian, mesin naturally aspiratednya, dan aspal jalanan. Pengendaliannya supernatural, responsif, dan kalian bakal ngerasa menyatu banget sama mobilnya. Sesuatu yang jujur aja udah punah di tengah gempuran mobil turbo elektrik zaman now. Evolusi Honda NSX. Tapi, kalian penasaran nggak sih gimana cetak biru dari sang dewa ini mulai dibangun? Jadi gini, mundur ke pertengahan tahun 80-an, Honda tuh punya ambisi yang terbilang gila. Mereka pengen banget mengalahkan nama-nama besar kayak Ferrari dan Lamborghini. Makanya mereka mulai tuh kolaborasi sama Pininfarina, terus lahirlah HPX Concept yang pakai mesin tengah dan lampu sipit khas itu. Tapi untungnya mereka nggak berhenti sampai di situ saja. Masuk akhir 80-an, ada desainer jenius asal Jepang bernama Shigeru Uehara yang ngambil alih proyek ini. Akhirnya, di tahun 1989, wujud abadi dari NSX resmi lahir. Desainnya tuh beneran timeless atau abadi. Kalian bayangin aja, sampai 30 tahun kemudian, desainnya masih kelihatan luar biasa cantik. Puncaknya, tahun 1992, Honda akhirnya merilis versi monsternya yang lebih fokus buat sirkuit, NSX-R. Inilah dia cikal bakal dari logo merah legendaris Honda. Terus, apa sih yang bikin handling mobil ini tuh rasanya kayak sihir? Jawabannya cuma satu nama, Ayrton Senna. Yap, Honda emang nggak main-main. Mereka sampai mengundang pembalap Formula 1 paling legendaris sejabat raya buat ikut campur tangan langsung meracik sasis dan handling mobil ini. Waktu itu, Senna benar-benar menyiksa prototipe NSX di sirkuit Suzuka. Dan dia ngasih masukan yang jujur, brutal, blak-blakan banget ke para insinyur Honda. Nah, sentuhan magis dari Senna inilah yang akhirnya menaikkan derajat NSX. Dari yang awalnya cuma mobil sport yang lumayan bagus, berubah menjadi senjata pemusnah massal di atas sirkuit dengan pengendalian yang super-duper akurat. Bagian 1. Diet ketat karbon Kevlar. Biar pantas pakai emblem R yang sangat ikonik itu, Honda sadar betul mereka harus ngelakuin hal yang radikal. Jadi, NSX ini dipaksa ikutan program diet yang super ekstrim dan gak ada ampun. Mereka rela membuang semua elemen kemewahan murni demi performa. Ini sih otomatis jadi tamparan keras ya, buat kalian yang masih suka merengek butuh jok pijat elektrik kalau lagi di dalam mobil sport. Honda dengan kejamnya mencabut jok elektrik yang berat itu, merobek peredam suara dari seluruh kabin, dan bahkan membuang sistem audio standar bawaannya. Sebagai gantinya, mereka masukin sepasang jok Recaro berbahan karbon Kevlar asli yang super ringan, plus lingkar kemudi Momo Mugen yang polos tanpa tombol apapun. Benar-benar murni buat fokus nyetir. Ditambah lagi aksen Alcantara dengan jahitan merah yang mempesona. Tapi unit yang lagi kita bahas ini kebetulan punya sistem audio opsional sih, cuma ya isinya mentok radio sama kaset doang. Fungsionalitas benar-benar di atas segalanya. 120 kilogram. Coba kalian resapi angka itu. Itu bukan sekedar angka acak ya. Itu adalah total bobot yang sukses dipangkas habis sama Honda dari NSX versi standarnya. Kalian bayangin aja deh, ngebuang beban yang setara sama 2 orang dewasa dari dalam kabin.
Hasilnya, wah sensasi berkendaranya langsung terasa telepati banget. Mobilnya jadi luar biasa lincah, super gesit, dan setiap sedikit aja input dari setir tuh langsung diterjemahin secara instan ke roda. Pokoknya bener-bener presisi. Nah ini nih esensi murni dari emblem Type R yang sebenarnya. Hayo, masih melek gak nih, miskiners? Haha. Ayo dong bangun-bangun. Jangan sampai kalian pingsan duluan cuma karena ngelihat kesempurnaan desain yang tadi kita bahas. Buka mata kalian lebar-lebar dan pastiin kalian tetap terus menonton ulasan ini sampai akhir video ya. Kenapa? Ya karena kita ini tuh baru aja pemanasan. Rahasia spesifikasi mesin sama modifikasi gila dari sang bos terakhir ini baru bakal kita bongkar habis-habisan sekarang. Jadi, kalau kalian sampai berkedip sedikit aja, kalian bakal nyesel seumur hidup deh. Bagian 2. Kebohongan 280 PS dan teriakan 8.000 RPM. Tepat di balik kaca film transparan di belakang kabin, bersemayam jantung mekanis yang sangat indah. Sebuah mesin 3.0 liter V6 DOHC VTEC. Kalau kalian baca di atas kertas, Honda sih ngakunya tenaga mobil ini cuma 280 PS. Tapi coba tebak, itu tuh murni kebohongan publik. Kenapa bisa gitu? Karena pada zaman itu lagi berlaku yang namanya Gentleman's Agreement, semacam perjanjian gak tertulis antar pabrikan Jepang buat ngebatasin klaim tenaga maksimal di angka 280 PS doang. Alasannya demi keselamatan. Padahal kenyataannya, wah mesin NSX-R ini udah diracik ulang, dibalance secara sempurna, dan dioptimalkan khusus buat balapan. Tenaga aslinya jauh-jauh banget melampaui angka resmi itu. Penyaluran tenaganya tuh kerasa sangat linier, beringas, dan super kencang. Dia bakal terus melaju dengan pasti tanpa ada jeda atau ngempos sedikit pun. Dan bagian ini nih yang dijamin bikin merinding. Khusus buat NSX-R, Honda ngeberaniin diri naikin batas redline mesinnya dari 7.300 mentok sampai 8.000 RPM. Coba kalian bayangin gimana sadisnya teriakan mesin naturally aspirated di putaran 8.000 RPM pas VTEC-nya lagi terbuka penuh. Apalagi knalpot aftermarket yang dipasang di unit milik JDM Garage ini bikin suaranya makin sangar dan liar. Beneran deh, ini tuh teriakan khas mobil balap 90-an yang murni, kasar, dan bikin kecanduan. Mobil-mobil turbo modern yang cuma ngandalin suara knalpot bohongan dari speaker audio, mereka pasti bakal nangis kejer kalau disuruh dengerin raungan asli dari mesin dewa ini. Terus pertanyaannya, gimana dong dengan urusan handling? Jadi gini, NSX versi standar itu emang udah terkenal punya reputasi tail happy, alias gampang banget oversteer kalau lagi di kecepatan tinggi. Dan jujur, itu cukup menakutkan buat sebagian orang. Terus apa solusi cerdas buat NSX-R? Mekanik Honda secara brilian membalikan settingan kekakuan suspensinya. Bagian depan dibikin lebih keras, sementara bagian belakangnya malah dibikin lebih lunak. Hasil racikan ini sukses menciptakan keseimbangan yang benar-benar sempurna buat melahap tikungan di sirkuit. Yang bikin makin menarik, unit spesifik yang lagi kita bahas ini ternyata udah dimodifikasi juga sama pemiliknya. Dia pakai suspensi dari KW Suspension yang udah dilengkapi sama sistem lift kit. Jadi mobilnya bisa tampil super ceper nyapu jalanan, tapi tetap aman jaya kalau harus ngelewatin polisi tidur. Pinter banget kan akal-akalannya? Satu lagi nih, bukti jeniusnya para mekanik Honda. Transmisinya itu tetap mempertahankan manual 5 percepatan, pakai tuas shift terkecil yang tingkat presisinya gila banget. Tapi, mereka sengaja merombak rasio gigi akhirnya, atau yang biasa kita sebut final drive, dari yang tadinya 4,06 berbanding 1 pada versi standar, diubah jadi 4,235 berbanding 1. Maksudnya apa sih? Artinya, putaran mesin bakal meroket jauh lebih cepat di kecepatan yang sama. Mobil ini beneran dirancang khusus buat ngasih akselerasi yang brutal. Untuk lari dari posisi diam hingga 100 km per jam, ia cuma butuh waktu sekitar 5,0 detik pas. Buat ukuran mobil tahun 90-an yang nggak dibekali sistem peluncur elektronik macam launch control zaman sekarang, itu adalah angka yang sangat fantastis. Bagian 3. Sensasi murni. Estetika dan pengalaman berkendara yang semurni ini tuh bener-bener nggak bisa dibeli pakai kemajuan teknologi semata. Selain rem yang udah di-upgrade pakai Spoon Sports, mobil ini juga dengan bangga mempertahankan lampu pop-up legendarisnya. Yang asiknya lagi, bisa langsung kalian lihat pas duduk di dalam kabin. Begitu masuk, kalian bakal langsung disambut sama visibilitas yang rasanya mirip kayak lagi di kokpit jet tempur. Pandangan ke depan, ke samping, sampai ke belakang tuh luar biasa luas. Semua itu makin didukung sama dashboard yang super ergonomis dan instrumen yang masih serba analog. Kalian bakal ngerasa bener-bener terhubung sama mekanikal mesinnya. Sekarang coba dia bandingkan sama kokpit supercar modern. Isinya penuh sama layar digital raksasa yang jujur aja sering mengganggu konsentrasi. Ditambah lagi pilar-pilar tebal yang bikin blind spot rasanya selebar lapangan bola.
Di dalam NS6R, fokusnya itu cuma tentang kalian, setir, jalanan di depan, dan kebebasan yang absolut. Oh ya, hampir lupa nih, biarpun konsepnya murni performa, mobil ini nyatanya udah dilengkapi AC digital loh. Buat ukuran mobil tahun 92, itu udah canggih banget. Kecepatan 270 km per jam. Angka ini adalah bukti paling nyata kalau desain pipih dari NSXR itu bukan sekedar buat gaya-gayaan tongkrongan doang. Gila nggak sih, mobil dari era 90-an ini sanggup menembus top speed sedahsyat itu. Desain warna two-tone championship white yang khas dipadu sama atap hitam, ini benar-benar punya fungsi aerodinamika yang matang. Di sekujur bodinya ada air scoop, jalur udara yang dirancang sangat presisi. Plus di bagian depan bawah sasisnya itu bahkan ditambahin bracket aluminium khusus. Gunanya apa? Biar mobil ini bisa membelah angin tajam banget layaknya pedang samurai. Sekaligus ngasilin cengkraman maksimal ke aspal walau lagi lari di kecepatan gila. Biar tampilannya makin paripurna, pemilik mobil ini bahkan sampai niat mengganti wing belakangnya pakai punya NSXR NA2 generasi yang lebih muda. Keren abis. Bagian 4, mimpi yang tak terbeli. Oke, setelah puas berhalusinasi ngebayangin enaknya nyetir mobil ini di sirkuit, sekarang kita harus kembali berhadapan sama realita yang sangat kejam di dunia para kolektor otomotif. Kalian coba tebak deh, ada berapa unit sih yang pernah diciptakan sama Honda? Cuma 483 unit aja di seluruh dunia. Dan fakta yang jauh lebih menyakitkannya lagi buat kita, 483 unit ini tuh cuma diproduksi dan dijual secara eksklusif buat pasar Jepang aja dari tahun 1992 sampai 1995. Makanya wajar banget kalau nemuin satu unit yang kondisinya original di Indonesia kayak begini, rasanya udah persis kayak nemuin unicorn di dunia nyata. Ini tuh ibarat pusaka suci, sebuah holy grail dalam sejarah panjang otomotif JDM. Status langka inilah yang bikin harganya jadi nggak masuk akal dan nyaris nggak mungkin bisa terbeli sama orang biasa, nggak peduli setebel apapun saldo dompet kalian. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Sungguh sebuah perjalanan visual yang luar biasa seru, bisa membedah jiwa analog dari sebuah mahakarya yang melegenda ini. Tapi sebelum kita benar-benar tutup, pastikan kalian menekan tombol jempol ke atas dan tekan tombol subscribe sekarang juga karena dukungan kalian sangat membuat saya bahagia. Dan pastinya biar channel ini terus bisa ngasih edukasi buat otak-otak otomotif kalian yang butuh asupan pencerahan kayak gini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan super provokatif nih. Wajib banget dijawab dengan jujur di kolom komentar ya. Seandainya aja, kalian tiba-tiba ketiban rezeki nomplok dapat uang 20 miliar rupiah, apakah kalian punya selera yang cukup tinggi buat ngebeli mahakarya analog NSXR ini? Ataukah kalian malah bakal menghambur-hamburkan uang itu cuma buat pamer, beli supercar modern zaman sekarang yang emang super kencang, super mahal, tapi sayang seribu sayang nggak punya jiwa sama sekali? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di ulasan mematikan selanjutnya. Bye-bye!